Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maziatunisa, NIM 231017, berasal dari program studi PAI Pagi semester 4. Langsung saja, tema pembahasan kali ini adalah sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidah, studi keterkaitan dengan pengelolaan negara modern. Dalam sejarah umat Islam, periode Khulafaur Rasyidah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah masa yang sangat berharga, menunjukkan bentuk pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Di tengah tantangan global dan krisis kepercayaan terhadap pemimpin serta manajemen negara saat ini, penting untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur dari sistem pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidah sebagai sumber inspirasi untuk membangun pemerintahan yang etis, responsif, dan substansial dalam praktek demokrasi. Teori dan konsep dasar pemerintahan Islam pertama adalah musyawarah. Keputusan dihasilkan melalui diskusi dengan sahabat dan masyarakat, mencerminkan semangat partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Yang kedua ada khalifah, merupakan sistem kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Berbeda dari sistem monarki, khalifah didasarkan pada kelayakan dan kepatutan. Kemudian ada keadilan, menjadi dasar utama dalam sistem kebijakan negara, berlaku bagi umat Islam dan non-muslim. Selanjutnya ada amanah atau kepercayaan. Jabatan dipandang sebagai tanggung jawab dan beban, bukan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi. Masa Khulafaur Rasyidin adalah periode kepemimpinan 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Berlangsung sekitar 30 tahun hingga 661 Masehi. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam merasa bingung karena tidak ada petunjuk tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin. Nah, para tokoh dari kalangan Mujahirin dan Ansor kemudian bermusyawarah di Madinah dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, karena dianggap tidak pernah menginginkan kekuasaan dan beliau dekat dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun, berhasil menyatukan umat Islam serta menghadapi pemberontakan dan nabi-nabi palsu. Selanjutnya, Umar bin Khattab mengambil alih kepemimpinan setelah Abu Bakar, memimpin selama sekitar 10 tahun. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil, berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan dan mengembangkan sistem pemerintahan serta administrasi. Khalifah ketiga ada Utsman bin Affan, menjabat dari 644 hingga 656 Masehi. Selama masa pemerintahannya, memperluas wilayah Islam terjadi dan pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi standar resmi. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai oleh konflik internal yang berujung pada pembunuhan. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat
setelah Utsman meninggal pada 656 Masehi. Pemerintahannya diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dan perang saudara seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Ali berupaya untuk memperbaiki administrasi dan keuangan negara serta memajukan ilmu pengetahuan. Namun, masa pemerintahannya berakhir dengan pembunuhan pada 661 Masehi. Masa Khulafa Rasyidin diakui sebagai era kejayaan awal Islam yang menegakkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta memperluas wilayah Islam dengan pesat. Fenomena sosial selama periode Khulafa Rasyidin ditandai oleh usaha untuk mengelola negara secara inklusif dan berlandasan keadilan sosial. Para khulafa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menjalankan kebijakan sosial dan ekonomi yang solid untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pengelolaan zakat dan pembagian sumber daya yang adil, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan membuka peluang kerja baru. Dalam konteks masa kini, periode tersebut dianggap relevan dengan cara pemerintahan modern karena Khulafaur Rasyidin mengutamakan prinsip musyawarah demokrasi dalam proses pengambilan keputusan, serta prioritas terhadap kepentingan masyarakat ketimbang kelompok tertentu, yang menjadi dasar bagi tata kelola modern yang berfungsi untuk mewakili masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dari sudut pandang sosiologis, para khulafa saat ini tidak hanya berperan sebagai penguasa otoriter, tetapi sebagai pelayan masyarakat yang memimpin dengan adil, sederhana, dan kebijakan yang mencerminkan keberagaman budaya guna menghindari konflik sosial. Ini menggambarkan model kepemimpinan yang inklusif dan adaptif, sejalan dengan konsep tata kelola modern yang memerlukan fleksibilitas serta keadilan sosial dalam menghadapi perubahan masyarakat. Relevansi era Khulafaur Rasyidin terhadap tata kelola negara modern dapat dilihat dalam yang pertama itu ada prinsip musyawarah, pengelolaan zakat dan bantuan sosial, penegakan amanah, dan keadilan. Yang terakhir itu adaptasi hukum dan kebijakan. Dengan demikian, kajian mengenai periode Khulafaur Rasyidin menawarkan banyak inspirasi bagi tata kelola negara modern, terutama dalam hal pemerintahan yang fokus pada keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang responsif terhadap tuntutan zaman sambil tetap menghormati nilai-nilai modern dan etika keagamaan. Kesimpulan pada materi ini adalah sistem pemerintahan Islam masa Khulafaur Rasyidah menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Meski zaman telah berubah, esensi nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat dijadikan fondasi dalam membangun tata kelola negara yang beradab dan berintegritas. Pesan moral tentang sistem pemerintahan Islam masa Khulafaur Rasyidah adalah kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang amanah. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan rakyat, bukan menguasai atas mereka. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.